rumah induk yang masing-masing dimiliki keluarga besar yang telah hidup tersebar di berbagai tempat. Karena milik keluarga besar, maka rumah-rumah ini tidak dapat dijual, bahkan berpasangan dengan sawah sebagai sumber ekonomi. Kalau sawah yang pasangan dengan rumah itu sama sekali tidak bisa dijual. Kalaupun digadaikan karena memang benar-benar kebutuhan penting menyangkut rumah, boleh. Tapi kalau jual atau gade karena pengen foya-foya tidak boleh. Beli handphone. Tidak boleh. Yuliana menjadi pemandu kami, berkeliling kampung sambil mengenalkan ajaran-ajaran Marapu. Sama seperti kepercayaan lain bahwa dilarang mencuri, jangan menyakiti orang lain, sama sebenarnya prinsipnya. Dan kalau di Marapu itu sendiri tidak sembahyang setiap hari, hanya ada saat-saat tertentu saja sembahyang. Jadi tidak harus perlu sembahyang tiap hari. Kalau kita sudah jadi orang baik dalam hidup kita sehari-hari, ya sudah kita akan itu artinya kita percaya sama Tuhan, tidak harus. Itu artinya sudah sembahyang. Sudah sembahyang. Seperti filosofi di banyak rumah panggung di Nusantara, warga Kampung Tarung juga membagi rumahnya menjadi 3 bagian utama. Bagian atas untuk leluhur dan lumbung pangan. Bagian tengah ditempati mereka yang masih hidup, dan bagian bawah digunakan untuk ternak. Konsep rumah seperti ini melambangkan kearifan berbagi ruang antara manusia dan makhluk hidup lain. Rumah adat di sini masih banyak yang bertahan tanpa menggunakan pasak dari paku atau logam, melainkan cukup dengan ikatan kulit kayu atau rotan. Demikian pula dengan atap yang terbuat dari ikatan jerami dan ilalang. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa rumah mulai menggunakan seng, bahkan mencampur bagian tertentu dengan semen, meski tetap membutuhkan izin adat. Salah satu faktornya karena semakin sulitnya mencari kayu setelah pemerintah memberlakukan larangan menebang di areal hutan. Potong kayu-kayu yang besar untuk tiang-tiang besar itu harus sembahyang dulu. Kalau kayunya itu tidak setuju, kami lihat di hati ayam, kami tidak potong. Karena kami percaya kayu yang tumbuh besar itu ibarat di situ ada jiwa juga yang tumbuh. Ada pertumbuhan. Kalau dia ada pertumbuhan berarti karena di situ ada juga ini. Jadi kalau potong kayu harus tanya. Adaptasi juga dilakukan pada kubur-kubur batu. Semula pemakaman dilakukan di depan rumah masing-masing. Namun karena pertambahan penduduk, warga Kampung Tarung kini memiliki pemakaman umum di luar area kampung. Meski semua tak lagi menggunakan batu dan hanya memakai semen karena membutuhkan biaya yang besar. Salah satu filosofi makam di depan rumah adalah agar yang hidup selalu ingat bahwa mereka akan mati. Jadi misalnya contoh kayak kuburan selalu ada di depan rumah karena orang Sumba percaya bahwa kematian selalu berada di depan bukan di belakang. Jadi tidak ada orang yang mati di belakang, yang kembali dan mati selalu ke depan. Tempat ibadah orang Marapu sendiri di kampung ini berupa bangunan sederhana. Kayak kalau Muslim ada masjidnya, kalau Kristen ada gerejanya, kalau Marapu punya Uma Kabupu, rumah Tuhan. Kalau kita percaya pada pencipta itu dengan tulus dan bagus sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, kita tidak perlu bikin tempat yang ibadah yang wah untuk percaya pada Tuhan, pada pencipta. Dengan rumah sederhana ini pun kalau memang kita berkeyakinan dan percaya penuh kepada Sang Pencipta, dia tidak perlu, kalau dia mau yang wah dia bisa dengan begini pun sudah tercipta kan. Kami diizinkan melihat-lihat ke dalam rumah Yuliana yang tinggal bersama ibu, adik, dan anak perempuannya. Keluarga ini sedang memasak air. Dalam keyakinan Marapu, mereka tak khawatir terjadi kebakaran sepanjang penghuninya tidak berbuat dosa.
Tidak mungkin dia menghancurkan kita kalau kita selalu berlaku baik. Api bisa menghancurkan kita kalau kita punya salah yang benar-benar tidak bisa diubah oleh manusia. Api menghancurkan supaya kita mulai hidup baru. Menurut dongeng yang diwariskan, kebakaran yang hampir memusnahkan kampung pernah terjadi 300 tahun yang lalu. Jika sebuah rumah terbakar, keluarga itu akan membuat rumah di luar kampung dan harus menunggu selama 3 tahun yang diyakini sebagai masa pembersihan diri sebelum akhirnya kembali. Yang ini harus selalu ada beras di dalamnya. Tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Tempat air juga harus selalu ada air di dalamnya, juga tidak boleh kosong. Karena orang Sumba itu juga percaya bahwa malam-malam di saat kami tidur, jiwa-jiwa nenek moyang kami juga bangun dan masak. Jadi kalau ini kosong, tempayan kosong, kan mereka akan pergi ke rumah lain dan minta-minta katanya. Dan lagi pula itu simbol bahwa rezeki tidak boleh putus. Iya. Harus diusahakan terus. Iya begitu. Jadi tempat beras, tempat air tidak boleh kosong. Wah, sudah pakai magic jar sekarang ya, Ma. Perabot dapur lain juga memiliki arti. Motif pada tumbukan bumbu ini melambangkan bahwa hidup tidak selalu lurus karena ada masa naik turun. Dan juga bahwa kehidupan itu akan panjang. Jadi kalau orang berdoa itu yang disebut. Kalau orang misalnya berdoa untuk orang lain, ada bahasa adatnya bilang, karena kaleko tagtaran manu karena begaleg ulen wawi. Itu kaleko itu ya itu tadi yang begini. Supaya kamu panjang umur walaupun hidup itu berliku-liku, dan supaya kamu bertaring seperti babi katanya. Tapi memang doanya lucu tapi mendalam, maknanya dalam sekali. Yuliana memiliki anak bernama Angel yang saat itu duduk di kelas 5 SD. Namun mereka masih terikat dengan aturan agama-agama formal yang diakui negara. Jadi anak-anak ini kadang pergi ke gereja pun karena harus ada buku mingguan yang harus dilaporkan ke sekolah. Siang hari ya. Helikopter. Jen. Anak-anak Marapu adalah aset bagi keberlangsungan peradaban di Kampung Tarung ini. Tanpa ikatan budaya, bukan mustahil kelak mereka hanya akan menganggap rumah dan tumpukan batu pusat upacara ini semata hanya tontonan turis yang tidak memiliki jiwa dan semangat apa-apa. Seperti dituturkan seorang tokoh perempuan, Lida Maumede ini, jika pemerintah ingin terus menjual pesona pariwisata Kampung Tarung, maka pemerintah harus mau mengakui agama Marapu dan tidak mendesak agar mereka mengikuti aturan-aturan yang hanya terkait agama-agama resmi negara. Jadi saya bilang mereka punya datang bukan datang membeli, mau melihat Kampung Tarung. Karena Kampung Tarung ini adalah kampung suci yang laksanakan ritual setiap tahun. Sebab apa yang membuat semua ini awet dan mendatangkan wisatawan justru karena masih terpeliharanya keyakinan dan agama nenek moyang mereka.